Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, iya anak-anak. Coba lihat dulu di sekelilingnya seperti biasa untuk melihat apakah hari ini sudah piket atau belum. Sudah bersih atau belum ini kelasnya? Sudah. Pastikan tidak ada sampah di bawah meja. Sudah bersih? Sudah. Itu siapa yang masih belum pakai sandal? Ayo dipakai sandalnya. Ya, iya Melanie dipakai ya. Oke anak-anak, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arta, lagi? Erlina, 2 orang ya. Arta katanya izin pulang kampung, terus Erlinanya sakit ya anak-anak ya. Masih dalam suasana yang sekarang ini sering hujan, tiba-tiba panas, hujan panas lagi. Makanya anak-anak cepat sakit. Jadi anak-anak pastikan sudah sarapan. Sudah sarapan belum? Sudah. Oh, siapa yang belum angkat tangan? Iya, Gebi sama Ada. Berarti ntar jam istirahat harus makan nasi ya biar ada tenaga anak-anak ya. Jadi sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa bantu Bu Guru ke depan untuk berdoa? Iya, Del. Silahkan Del di sini anak ya. Sebelah sini boleh. Diminta berdiri teman-teman. Teman-teman silahkan berdiri. Iya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan diri masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, silakan duduk. Terima kasih Adel ya. Iya, jadi sudah. Anak-anak, tahukah anak-anak sekarang tanggal berapa? 10 November. 10 November itu diperingati dengan hari apa? Ada yang tahu? Iya, Kayana, hari apa? Hari Pahlawan ya. Jadi biar kita lebih semangat dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pasti semuanya sudah tahu ya? Sudah. Oke, kita nyanyi bersama. Anak-anak boleh sambil duduk dan tepuk tangan ya. Ibu putarkan dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang, rakyat hadir mampus, inilah kita bersatu. Ayo maju, ayo maju, iya, oke anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Sekarang anak-anak bisa perhatikan ke depannya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak sih gambar apa ini? Hal apa yang terjadi pada gambar? Ada yang tahu? Yang bisa angkat tangan? Kira-kira lagi ngapain ya itu orangnya di gambar? Oke, Maria, coba. Lagi apa dia? Mempromosikan balon. Mempromosikan balon apa barang? Barang. Oh, barang. Mempromosikan barang. Terus mereka mempromosikan barangnya melalui apa? Oke, melalui apa berdua? Brosur. Oke, melalui brosur ya. Jadi anak-anak pada gambar itu tadi dibilang sama Kayana dan Deren, dia mempromosikan barang melalui sebuah brosur, betul? Iya, sebelumnya anak-anak sudah belajar ya tentang reklame. Nah, reklame itu ada 2 bentuk. Reklame apa saja anak-anak? Komersial dan non-komersial. Iya, betul sekali, komersial dan non-komersial. Nah, kalau yang ada pada gambar itu menggunakan reklame apa? Komersial. Iya, betul, menggunakan reklame komersial. Nah, Ibu sekarang tanya, apa sih tujuannya ibu-ibu berdua itu memberikan brosur kepada bapak yang di tengah? Tujuannya dia ngapain? Untuk apa dia? Ya, ulang Deren. Iya, mempromosikan apanya Deren?
Barang, ya betul. Untuk mempromosikan barang yang dijualnya ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema berapa? Iya betul, pada tema 5, wirausaha subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Ya anak-anak ya. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Ibu berharap nantinya anak-anak akan mampu untuk menguraikan manfaat apa saja yang diperoleh dari kegiatan berwirausaha. Kemudian Ibu harap juga nanti anak-anak mampu untuk menguraikan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha. Kemudian Ibu juga berharap nanti anak-anak bisa untuk memerinci ciri-ciri dari sebuah embalase. Jadi embalase itu adalah salah satu juga dari jenis reklame ya. Dan Ibu berharap nanti anak-anak juga bisa membuat sebuah rancangan kegiatan wirausaha sederhana dan rancangan dari embalase. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, biar lebih semangat lagi, seperti biasa kita tepuk PPK dulu. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Iya, Deta boleh. Silahkan Deta. Silakan berdiri teman-teman. Untuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, tepuk tangan untuk Deta ya. Sepertinya Deta sedikit tegang, kan sudah setiap hari tepuk PPK ya. Nanti diingat lagi ya anak-anak ya. Oke anak-anak, jadi Ibu sekarang punya sebuah video. Mari kita saksikan bersama ya. Oke, sebentar ya. Ibu putarkan dulu. Anak-anak silahkan perhatikan ya. Ibu pindah biar lebih jelas anak-anak lihatnya. Nanti Ibu punya pertanyaan ya, jadi anak-anak simak dulu dengan baik ya. Perhatikan dia melihat apa sekarang ya. Iya. Dia kata-kata hidayahnya begitu menjadi semangat fondasi umat bahkan para diri itu Ya anak-anak, tadi kan anak-anak sudah
melihat video yang Ibu tayangkan. Ibu sekarang mau tanya, tadi anak-anak melihat peristiwa apa pada video itu? Iya, dia mencari pekerjaannya. Tadi dia di sana baru lulus ya. Tadi ada bacaannya lulus 100%. Lalu dia mencari pekerjaan ke berapa kantor? Tiga. Dia mencari pekerjaan di ketiga kantornya itu. Adakah yang menerima? Semuanya menolak. Tapi apakah dia langsung putus asa? Dapat dia putus asa? Oh, tidak putus asa, tapi sebetulnya dia sebelumnya dapat merasa depresi. Tapi setelah itu dia melihat seorang yang berjualan. Berjualan apa dia? Iya betul, dia jualan buah segar. Dari sana laki-laki itu mendapatkan sebuah ide. Nah, dari idenya itu apa yang dia lakukan? Iya, membuka kafe atau membuka warung kopi. Oke anak-anak. Nah, kalau dari yang video anak-anak simak, kalau seandainya dia tidak membuka usaha itu, apakah dia berhasil memperoleh pekerjaan? Tidak ya, jadi kita itu harus kreatif. Salah satunya seperti tadi, dia melihat peluang di sekelilingnya, tiba-tiba dia dapat ide, lalu dia membukalah sebuah warung kopi atau kafe kopi. Nah, dari apa yang anak-anak lihat, setelah dia berhasil membuka gimana? Memperolehkah dia keuntungan? Nah, tadi ada kan tamu yang datang? Ada, dari sanalah dia akan memperoleh keuntungan. Jadi anak-anak sebentar lagi kita akan belajar mengenai manfaat dari kegiatan wirausaha itu. Nah untuk itu silahkan anak-anak duduk sekarang bersama kelompoknya ya. Sudah Ibu bagi sebelumnya, silahkan. Sudah semua dalam kelompok? Ya, ada yang berempat, ada yang berlima. Berarti yang berlima kelompoknya Alif dan kelompoknya Rada. Ya, yang berempat kelompoknya Angga, Kayana, dan Maria. Oke anak-anak, semua sudah menentukan ketua kelompoknya kan? Sudah ya, silahkan ke depan untuk mengambil LKPD ya. Alif. Kalau lebih bisa dikembalikan kepada Bu Guru ya. Sudah semuanya memegang LKPD-nya masing-masing? Sudah. Anak-anak, sebelum anak-anak akan mengerjakan LKPD itu, maka mari kita bersama-sama melihat petunjuknya ya. Ibu tampilkan pada slide juga, anak-anak bisa lihat di depan, dan lanjutannya anak-anak mungkin bisa lihat di LKPD-nya ya. Silakan dibaca dulu. Setelah nanti selesai membaca, segera tuliskan dengan lengkap identitasnya anak-anak ya. Jangan terlupakan, dilengkapi nama lengkap, nomor absen, dan kelas seperti biasa. Oke, dibaca dulu ya. Kalau sudah dibaca, boleh diisi nanti identitasnya. Sudah selesai mengisi identitas? Sudah ya, sudah lengkap. Oke anak-anak, ada berapa kegiatan tadi berdasarkan petunjuk? Ada 2 kegiatan yang harus diselesaikan ya. Masing-masing kegiatan ada permasalahan yang harus anak-anak pecahkan. Oke? Nah, sekarang perhatikan dulu semuanya ke depannya anak-anak ya. Oke. Apa ini gambarnya? Jualan apa dia bapaknya? Jualan bakso. Siapa yang makanan favoritnya bakso? Aduh banyak. Ada yang nggak suka bakso? Ada yang tidak suka bakso? Semuanya suka? Oke. Anak-anak, jadi bakso ya, jualan bakso. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa lihat nah, manfaat apa yang diperoleh
dengan adanya kegiatan wirausaha bakso ini? Ada manfaat yang kita rasakan? Merasakan apa, Deren? Merasakan kenyang. Siapa yang kenyang? Kita sebagai pembeli. Iya, oke. Sebagai pembeli kita merasakan keuntungan, yaitu kenyang perutnya karena makan bakso. Terus kalau sebagai penjualnya dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Menafkahi keluarga, bagus. Ada terus? Mendapatkan uang. Ya, betul sekali. Dari kegiatan wirausaha ini, Bapak itu mendapatkan keuntungan ya. Bisa mendapatkan uang, kemudian bisa menafkahi keluarganya. Betul sekali. Nah, anak-anak, Ibu punya ilustrasi cerita. Siapa yang bisa bantu Bu Guru membacanya? Bagus ya, boleh silahkan ke depan. Di sini dikit biar kelihatan ya. Di sela-sela aktivitas sekolahnya, Diva selalu menyempatkan diri untuk mengembangkan hobinya dan dalam merajut. Bahkan Diva sudah berhasil membuat beberapa topi dan tas rajutannya. Melihat hasil rajutan Diva yang sangat rapi dan menarik membuat temannya menyarankan Diva untuk menjual hasil rajutannya. Dengan saran temannya, Diva mulai menawarkan hasil rajutannya dan tanpa disangka banyak yang membeli hingga dari hasil usaha Diva memperoleh keuntungan. Kemudian dengan dibantu temannya Diva melakukan promosi dengan membuka lapak sederhana di depan rumahnya. Dari usahanya itu, Diva mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar karena menjadi wirausahawan muda. Dengan membuka usaha rajutan ini, Diva tidak hanya memperoleh keuntungan, melainkan Diva tetap dapat menjalankan hobinya, bahkan dengan usahanya ya dapat mengembangkan lagi potensi yang dimilikinya. Masa muda Diva tidak hanya berakhir dengan bermain-main saja, melainkan usaha yang dilakukan Diva membawa perubahan yang lebih baik di kehidupan Diva. Iya, terima kasih ya, bagus ya, silahkan duduk. Oke anak-anak, dari apa yang telah dibaca tadi dan anak-anak cermati di slide, siapa yang diceritakan dalam slide itu? Iya, Diva. Nah, Diva itu melakukan apa? Oke, merajut, betul sekali. Dari hasil rajutannya, dia melakukan apa? Diapakan hasil rajutannya? Dijual, ya betul sekali dijual. Dia mulai menjual hasil rajutannya berkat dorongan dari siapa? Iya betul sekali, baik sekali ya temannya mau membantu, memberikan semangat untuk Diva. Nah, Diva menjual hasil rajutannya. Dari hasil rajutannya itu apakah Diva mendapatkan keuntungan? Nah, berarti Diva merasakan yang namanya manfaat dari kegiatan berwirausaha. Nah, dari cerita itu silakan coba anak-anak buka pada LKPD-nya. Oke, sudah dibuka. Di sana anak diminta untuk berdiskusi bersama kelompok. Oke, manfaat apa saja sih yang diperoleh oleh Diva setelah melakukan kegiatan berwirausaha? Silahkan anak-anak diskusikan bersama kelompok ya. Ibu beri waktu 5 menit saja, kan tadi sudah dibaca ya. Untuk itu Ibu tampilkan lagi slide yang tadi ya, biar anak-anak mudah untuk menemukannya. Oke ya, biar bisa dibaca. Dari hasil usaha Diva memperoleh Iya, keuntungan. bersama-sama ya. Dari hasil pertama, Diva memperoleh keuntungan. Diva memperoleh keuntungan. Sama-sama.
Iya. Kalau nanti masih belum anak-anak bisa anak-anak perhatikan lagi di slide-nya ya. Ibu sudah tayangkan lagi, bisa didiskusikan lagi. Memperoleh keuntungannya. Iya, manfaatnya salah satunya itu ya. Memperoleh apa? Keuntungan. Iya, itu udah. Berarti satu memperoleh keuntungan. Lanjut lagi, lihat di sana Diva memperoleh apa lagi setelah berwirausaha. Itulah manfaatnya ya. Lebih baik dari sudah kehidupan Sudah kelompoknya Rada? Oke, kelompoknya Nanda lagi satu ya? Iya. Kelompoknya Rada lagi berapa? Udah selesai? Oke, kelompoknya Rada sudah selesai. Kelompok Kayana lagi satu. Kelompoknya Angga lagi satu. Angga, maskernya jangan lupa dipakai ya. Iya. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai permasalahan yang pertama? Sudah. Coba ada kelompok yang belum selesai? Iya, segera ya. Kelompok 1, 4, 5 sudah. Berarti kelompok 2 dan 3 silahkan ya. Deta kenapa pulpennya macet? Ibu guru kasih pinjam. Sudah? Ya. Nah, ayo diskusi nah, Maria. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya, karena sudah selesai, Ibu lanjutkan lagi. Kita lihat gambar berikutnya. Silakan anak-anak perhatikan pada slide. Kelompok 2 silakan diperhatikan ya. Oke. Gambar apa yang terjadi pada slide? Sekarang jualan apa itu? Mie ayam bakso. Lengkap ya, mie ayam isi bakso. Oke. Dari gambar itu apa yang terjadi? Ramai, betul sekali. Oke, banyak orang yang mengantri. Pernahkah anak-anak mengantri? Pernah. Kalau beli apa? Di depan sekolah biasa beli apa? Yang bulat-bulat? Cilok. Biasanya kalian ngantri ya, cimol gitu. Oke, kalau ngantri seperti itu capek nggak? Capek ya, terus gerah kan? Gerah. Nah, sebagai pelaku usaha, sebaiknya yang memiliki usaha warung mie ayam bakso itu harus melakukan apa? Ya, Menyediakan tempat duduk. oke Darren, menyediakan tempat duduk. Selain itu apa lagi nak? Gimana? Selain menyediakan tempat duduk, harus apa? Gimana Maria? Membuka? Iya, yang keras ya. Membuka usahanya agar lebih besar. Oke, berarti di dalamnya memerlukan fasilitas tambahannya. Ada nggak cara lainnya lagi selain itu? Ya? Gimana, Nita? Pakai Grab. Oh, maksudnya Nita berarti bekerja sama dengan tempat pesan antar makanan. Contohnya ada Grab. Apalagi Nita? Shopee Food. Betul, ada lagi? Grab Food, Shopee Food. Lagi satu? Gojek Food. Gojek Food apa ya? GoFood, bukan Gojek Food ya. GoFood ya. Jadi pelaku usaha itu harus mempertimbangkan banyak faktor agar usahanya berjalan dengan lancar. Seperti tadi yang dikatakan Darren ya, misalnya menambah atau memperluas tempat usahanya. Oke anak-anak, kita lihat di sini Ibu juga punya cerita berikutnya. Coba Ibu minta bantuannya Kayana untuk membacakan ke depan ya. Silakan Kayana. Bantu ya Bu Guru ya. Oke, yang lain cermati dan dengarkan Kayana ya. Kayana di sebelah mana situ. Oke. Pak Burhan adalah pemilik warung bakso yang terkenal di Solo. Pak Burhan sudah membuka usaha selama 10 tahun lamanya. Di awal usahanya, Pak Burhan hanya mau berjualan sendiri saja.
dan masih menggunakan modal yang sangat minim. Seiring berjalan waktu, Pak Burhan mulai mengembangkan usahanya dengan memperhatikan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berwirausaha. Mulai dari mempersiapkan bahan baku yang terbaik, merekrut tenaga kerja yang sesuai untuk dapat melayani pelanggan. Tidak hanya itu, Pak Burhan juga sangat memperhatikan faktor modal usaha. Untuk itu, Pak Burhan selalu mengelola keuangan dan sangat berhati-hati. Pak Burhan juga tidak lupa untuk menabung sebagai dari keuntungan yang diperolehnya. Bahkan Pak Burhan juga memperhatikan resiko dari usahanya sehingga ia selalu menyediakan fasilitas atau peralatan usaha yang terbaik. Tidak hanya itu, untuk memperhatikan usahanya, Pak Burhan selalu melakukan inovasi seperti promosi secara online untuk menarik pengunjung. Oke. Ya, boleh duduk ya Kayana ya. Silakan perhatikan lagi sekali ya. Tadi Kayana sudah membacakan, anak-anak sudah mencermati? Sudah. Oke, yang diceritakan tadi siapa? Pak Burhan. Pak Burhan membuka usaha apa? Warung bakso. Warung bakso. Betul sekali. Dari usahanya Pak Burhan ini, bagaimana sifatnya dan sikapnya Pak Burhan? Apakah bagus dalam mengembangkan usahanya? Bagus. Dia memperhatikan banyak faktor, betul. Salah satunya apa faktor yang diperhatikan? Kualitas dari kualitas dari makanannya diperhatikan oleh Pak Burhan. Apa lagi yang diperhatikan? Ya, apa? Peralatan usaha. Oke, peralatan usahanya. Ada lagi yang diperhatikan oleh Pak Burhan? Ya? Apa, Nita? Bahan baku. Oke, bahan bakunya juga diperhatikan. Nah, anak-anak, tadi beberapa udah anak-anak sebutkan ya. Jadi berikutnya anak-anak bisa diskusikan bersama kelompok. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan wirausaha? Berdasarkan apa yang telah anak-anak baca dari ceritanya Pak Burhan tadi ya. Silakan anak-anak diskusikan bersama teman kelompoknya, diskusi dengan baik ya, gantian berikan jawaban dan masukannya. Silakan. 5 menit cukup ya? Iya. Mulai dari mempersiapkan bahan baku. Merekrut tenaga kerja. Ya. Jadi karena Melani duduknya agak jauh, Yuni dibantu ya, Yuni ya. Anda sudah selesai? Gantian ya. Untuk dapat Sudah berapa menguraikan anak-anak? Ada 3, ada 4. Kayana udah berapa? 5. Oke, Rada sudah berapa? 5. Sedikit lagi ya. selalu mengelola. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut lagi ya. Ibu perlihatkan yang berikutnya. Tadi anak-anak sudah menguraikan tentang manfaat dari berwirausaha. Kemudian juga anak-anak sudah menguraikan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam wirausaha. Nah, sekarang kan anak-anak sudah dalam kelompok. Ayo anak-anak coba membuat sebuah rancangan kegiatan wirausaha sederhana bersama kelompoknya ya. Perhatikan pada slide anak-anak. Nah, di sana ada nama wirausaha.
Apalagi anak-anak? Produk yang ditawarkan, Produk yang ditawarkan lagi? jumlah karyawan dan tugasnya, Jumlah karyawan dan tugasnya. Selanjutnya? alat bahan yang diperlukan, Betul, alat dan bahan yang diperlukan. Lagi, Nak? cara promosi wirausaha. Betul, cara promosi wirausaha. Nah, anak-anak silakan diskusikan bersama kelompok kegiatan wirausaha sederhana apa yang anak-anak akan buat. Ya, silakan dimulai anak-anak. Sudah ketemu nama wirausahanya? Apa itu, coba bacain Rada? Risol Mayo 5. Wih, Risol Mayo 5 karena anggotanya ada 5 orang. Oke, nama produk yang ditawarkan? Makanan. Ya. Ya. Usaha apa namanya? Donat. Selai apa? Selai. SELAI. Ini Donat apa ini? Tadi kalau Rada dia Risol 5 gitu. Donat apa mereknya? donat Donat apa di sini? Jiko. Donat disco. Jiko. Oh, Jeko. Ibu dengarnya donat disco. Apa nanda alatnya? Oh, sudah dibagi tugasnya itu ya? Melalui apa tadi promosi, bisa nggak? Ayo sebutin dulu, Bu Guru mau dengar. Brosur dan media online. Banner. Benar, brosur, betul. Apa nama usahanya, Adel? Sate ayam siapa? Ayo pilih sate ayam apa? Tadi ya boleh. Sate ayam Pak Daren. Oke, keren sekali Daren. Siapa tahu nanti beneran punya warung sate ayam ya Daren ya. Sate ayam Pak Daren nanti Bu Guru beli. Oke, coba apa aja tugasnya siap? Adel tugasnya apa? Adel? Menjadi kasir. Menjadi kasir. Terus Mila? Cuci piring. Oke. Terus Deren? Masak sate. Memasak sate Kayana? Oke, siap ya. Gimana? Usaha apa? Bakso Maria. Bakso Maria ya. Oke, tugasnya Deta apa? Jadi pelayan. Oke, terus Sarah apa tugasnya Deta? Sarah masak. Masak. Maria? Kasir. Oke, bagus. Cuci piring. Oke, apa bahan dan alat yang diperlukan? Tepung, telur, daging ayam. Terus betul. Berarti ini bakso ayam ya? Nggak ada sapinya? Nah, ya kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah belum? Sudah. 3? Sudah. 4? 5? Oke, berarti semuanya sudah selesai ya anak-anak ya. Karena semuanya sudah selesai, sekarang kita lanjut lihat berikutnya. Anak-anak, perhatikan ke depan. Nah, siapa nih yang makanan favoritnya susu? Minuman maksudnya Bu Guru. Minumannya susu. Iya, oke. Susu coklat atau susu yang putih? Oke, yang coklat? Yang coklat? Oke, yang putih? Oke, Angga strawberry katanya sendiri. Cibi-cibi ya nggak ya strawberry. Oke, kalau itu snacknya suka nggak? Suka, pasti sering beli ya. Oh, Rada nggak boleh sapi. Oke, nah selain itu coba kita lihat lagi. Kalau yang ini pernah beli nggak? Pernah. Yang lebih enak yang mana? Yang hijau. Oh, yang hijau. Maksudnya popcornnya atau Pringlesnya? Yang Pringles, tim Pringles angkat tangan. Oh, banyak juga. Terus popcorn? Oh, sama. Berarti suka keduanya ya? Iya, gimana? Biasanya anak-anak temukan di mana? Indomaret. Oke, sekarang anak-anak perhatikan dulu ke depannya. Nah,
Anak-anak melihat apa pada kemasan dari snack tersebut? Ada apa? Coba lihat dulu. Yang mana? Oh, nama, betul. Nama lagi? Ada apanya di sana lagi? Apa? Gambar. Terus komposisi Makanan. komposisi makanan. Ada lagi selain itu? Gimana, Alif? Bentuk makanannya, maksudnya bentuk kemasannya. Oke, ya bagus sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, tadi kan sudah disebutkan ya sama Kak Yana. Tadi ada nama, kemudian ada komposisi makanan, tadi Rada sebutkan. Alif sebutkan bentuknya, kemudian lagi satu ada apanya ini? Gambarnya. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak? Pembungkusnya ini termasuk dalam bentuk reklame komersial atau non komersial? Iya betul ya, dalam bentuk reklame komersial. Nah, reklame komersial apa yang digunakan namanya ini? Apa namanya? Apakah baliho? Apakah embalase? Apakah? Oke, embalase ya anak-anak ya. Selain itu ada beberapa jenis dari reklame komersial. Contohnya ada pada iklan ya. Iklan di TV itu termasuk komersial. Kenapa demikian? Karena ia mempromosikan suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau yang ini kita sebut sebagai embalase. Jadi anak-anak, embalase itu sendiri adalah kemasan dari suatu produk ya. Kemasannya ini bisa juga digunakan untuk melindungi daripada makanan atau minuman yang ada di dalamnya ya. Biasanya dalam embalase itu seperti tadi yang disebutkan, ada nama produknya, ada bentuknya yang berbeda-beda, kemudian ada gambar serta komposisi atau informasi yang terkandung di dalamnya. Ya anak-anak ya, coba lihat ini, adakah perbedaan bentuknya? Ada. Kalau kotak susunya ini bentuknya apa? Bangun ruang apa? Yuk. Kubus atau balok? Balok, ya betul. Kalau ini? Tabung. Iya, tabung ya. Jadi masing-masing produk memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada gambar ya. Ibu sudah lihat kan ya bagian depan dan bagian belakang dari produknya. Sekarang coba lihat LKPD anak-anak. Nah, di sana anak-anak diminta untuk mencermati ciri-ciri dari embalase. Tadi anak-anak sudah sebutkan ya beberapa. Nah, coba anak-anak cermati lagi kira-kira ciri-cirinya apa saja. Silahkan anak-anak diskusikan bersama kelompok ya. Oke. Ayo Maria, silahkan diskusi sama temannya. Oke. Bisa dilihat ya pada slide. Reklame yang berbentuk Salah satu reklame yang berbentuk kemasan produk bagian depan berisi gambar. Bagian depan berisi gambar. Iya, berisi gambar, betul. Sudah selesai kelompoknya enggak? Juga berisi nama. Juga berisi nama produk. Anda pulpennya macet. Dulu kayak gini salah satu reklame yang berbentuk kemasan produk. Ya, itu udah ciri-ciri salah satunya. Lanjut lagi. Bagian depan.
Bagian belakang bersih. Bagian belakang bersih. Bagian depan Berisi gambar. berisi gambar. Informasi. Pemanasan produk. Yang keras nanti nggak didengar sama Alin. Ya. Bisa sambil dilihat ya, Ibu punya 2 gambar. Dan informasi nilai gizi. Lagi berapa Rada? Lagi 1. Lagi 1. Iya. Memiliki bentuk yang bermacam-macam. Sudah selesai? Sudah ya. Kelompoknya Nanda cepat sekali ya, sudah selesai katanya. Yang lainnya silakan dikerjakan dulu ya. Informasi produk seperti komposisi. Dibuat dengan bahan seperti Iya, sepertinya kelompok 4 sudah mau selesai ya. tas, kaca, karet. Lagi berapa Kayana? Ini yang terakhir. Oke. Masih ada? Mana tuh? Ini empat sebelum. Ini jangan, Krisma. jangan rebutan kan sudah catat, ayo. Diba- 5. Segitu aja. 5 aja. Udah aku aja yang baca dah. Gambar aku masih nomor 3. Iya, sama. Sudah mau selesai nih, Tah? Sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok berapa saja? Oke, kelompok 1, 4, 5. Berarti 2 dan 3 lagi sedikit ya? Udah selesai? Ini Deta belum selesai nulis. Ya, boleh turun tangannya. Deta sudah? Sudah. Lagi 1, ya. Tulis dulu. Masih lagi 1. Tulis dulu ya. Tunggu. Yang sudah selesai dilihat lagi apakah sudah lengkap ciri-ciri embalase yang diuraikan ya. Ini sudah selesai. Sudah? Sudah selesai? Lagi sedikit? Iya, Maria lagi berapa? Lagi 1, ya. Dengarkan ya Maria biar bagusnya tidak berulang-ulang. Embalase dapat dibuat dengan bahan dibuat dengan bahan. Seperti plastik, kertas,
koma kertas, koma kaca, Plastik, koma. kertas, koma kertas, terus itu kaca, koma kaca, Koma kaca. Ya. Apa lagi? atau kaleng. Atau kaleng. Ya, betul sekali ya. Ada lagi? Sudah selesai? Oke. Jadi sudah selesai semuanya? Betul, sudah selesai? Betul? Iya. Jadi kalau tadi anak-anak membuat kegiatan wirausaha sederhana, kalau sekarang coba perhatikan di halaman berikutnya. Silahkan dibuka ya. Oke. Bisa dilihat ya pada slide juga. Nah, anak-anak, silakan anak-anak membuat suatu rancangan embalase. Di sana ada apa saja yang diminta anak-anak? Jenis produk, apa lagi? Ya, jadi disebutkan ya. Misal, Ibu beri contoh. Jenis produknya adalah susu sapi. Berarti gambarnya apa? Boleh sapi, boleh gambar susu yang ada di gelas. Kemudian nama produk pada embalase. Coba, ada merek apa aja susu? Indomil, Ultramil, apa lagi? SGM, Milku, lagi? Aduh banyak. Iya, susu Nela. Oke, Frisian Flag ya. Cimori, SKM banyak ya. Bebelak, aduh banyak banget. Ya, Denko lagi. Jadi bisa ditulis di sana nama produknya. Nah, informasi yang dicantumkan. Nah, seperti tadi mau mencantumkan apa? Seperti gambar ini kan ada informasi yang dicantumkan ya. Seperti bahan pembuatan dan yang lainnya. Kemudian kalau ini bentuk embalasenya. Tadi sudah disebutkan. Anak-anak coba lihat. Yang ini bentuknya apa? Tabung ya. Kalau yang ini? Balok. Ya, jadi nanti anak-anak juga sesuaikan ya. Di sini bentuk embalasenya apa. Nah, karena berikutnya kita akan membuat suatu embalase, proyek membuat embalase. Jadi Ibu tambahkan, kira-kira alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan embalase. Ya, silakan sekarang anak-anak diskusikan bersama kelompok ya. Ditulis silakan produk apa yang mau dibuat. Produk makanan, makanannya apa kan banyak itu. Jenis-jenisnya apa? Coba diingat-ingat yang pernah ke Indomaret. Apa ya ada di sana ya? Sirup boleh. Minuman kan? Iya. Jenis produk. Perhatikan ya anak-anak, Ibu mintanya apa di sini? Produk makanan. Berarti yang dibuat adalah makanan ya. Produk makanan, makanan yang dimakan berarti bukan yang diminumnya. Produk makanan. Mie gitu. Iya, produk makanan apa? Mie boleh. Snack. Perhatikan ya, jenis produk kan ada banyak. Ada mie, ada snack, ada roti, ada wafer, ada banyak ya. Rada buatnya apa? Produk makanan apa Rada? Mie Ini berarti produknya makanannya apa? goreng. Mie berarti. Mie di sini mie ya. Cepat sekali, sudah selesai. Coba lihat dulu. Produk makanan. Makanan apa dalam kurung apa? Makanannya apa? Mie berarti di sini. Mie goreng, mie sedap. Mie gitu aja ya. Gambarnya apa? Mie aja? Masa mie aja tidak menggugah selera dong? Biasanya isi apa di gambar produk mie itu? Apa? Telur. Berarti bisa kan diisi gambar mie, gambar telur, apa lagi? Timun ya, boleh. Sayur diisi lagi ya. Tomat ya betul. Enggak, yang baik duduknya nak. Ayam. Jadi toppingnya banyak ya.
Kalau persegi itu kan bangun datar, harus bangun ruang. Bentuknya apa? Balok atau kubus itu? Kalau kubus semua sisi sama panjang. Kalau balok ada yang tidak sama panjang. Berarti kubus atau balok? Balok. Balok. Pensil warna. Yang tadi tuh pensil warna. Dalam kurung biskuit. Di mananya? Oh, berarti ini makanannya snack berarti. Diisi di sininya. Makanan sedikit. Ya. Makanan. SNACK. Gambar panda. Nama produk Hello Panda. Guru buat gambar. Oh, enggak, bukan buat gambarnya. Jadi kayak tadi contohnya, kamu produknya apa? Mie goreng. Mie goreng. Berarti nanti gambar produknya pada embalase itu cocoknya gambar apa? Mie. Berarti dibuat gambarnya mie. Selain mie apa biasanya ada di gambarnya? Telur. Telur lagi? Sayur. Sayur. Ya. Nah, berarti diisi di sana ya. Ya, mie, sayur, telur, apa lagi biasanya isi? Ayam. Ayam ya, disebutkan seperti itu ya. Produknya apa, Mita? Makanan coklat. Itu di sini diisi ya. Gambarnya coklat aja, kan biasanya ada gambar yang lain biasanya di produk coklat itu. Apa biasanya? Iya, bisa jadi susu ya, kan di dalamnya mengandung susu juga. Plastik. Alat dan bahannya itu plastik. Untuk membuat embalase. Nah, perhatikan anak-anak. Anak-anak dengarkan. Ini alat dan bahan untuk membuat embalase. Nah, nanti yang kita gunakan pada saat akan merancang embalase itu berupa kertas. Nah, jadi kertas itu agar menjadi sebuah embalase perlu dibentuk dan digambar. Nah, kalau gitu berarti perlu apa saja alatnya. Nah, itu yang dibuat ya. Iya. Apa yang biasanya ada informasinya di belakang bungkus mie? Biasanya ada bacaan apa? Apa ada apa, Gus? Komposisi. Lagi, Gus? Cara nilai gizi, ya benar. Terus cara apa lagi? Iya, itu ya, betul bagus. Ayo, informasi yang tercantum dalam embalase apa? Di belakangnya itu biasanya ada apa? Komposisi, betul. Komposisi. Terus? Iya, betul. Terus nilai apa ada di sana? Mengandung lemak. Iya. Sih. Udah selesai, udah ada. Informasi tentang bahan pembuatan dan cara pembuatan. Oke. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2 belum. Oke, masih diskusi. Apa? Cara nulis EXPIRED. EXPIID. RED. Biasanya disingkat EXP aja. Expired. Dah? Nah ya. Coba lihat bu guru lihat. Nah, aku tanya sekarang. Persegi panjang itu bangun ruang atau bangun datar? Persegi panjang. Bangun datar. Nah, sekarang kalau bangun datar kan nggak bisa ada isinya. Berarti harus bangun ruang. Bentuknya apa berarti dia? Sabar, sebentar dulu. Kalau memanjang lebih panjang, kalau kubus semua sisi sama panjang. Temannya kubus, ayo.
Ayo, temennya kubus. Ada apa? Balok. Bu guru kan kayak gini ya Bu ya bahan-bahannya itu. Gunting ketep. Ya, tuh. Bentuknya masa persegi? Persegi itu bangun datar atau bangun beruang? Bentuknya apa? Kubus. Tapi semua sisinya sama panjang. Kalau semua sama panjang baru kubus. Balok. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Kelompok 2 sudah ya. Sudah semua selesai? Sudah. Karena sudah semua selesai, iya Maria sudah selesai katanya. Bu guru kan alat dan bahannya kan gunting, kertas, pensil. Iya. Oke, sudah semuanya selesai? Sudah. Maria tadi bilang sudah tapi bertanya lagi, sudah selesai apa belum? Sudah. Ya. Karena semuanya sudah selesai, berarti semua sudah dikerjakan ya LKPD-nya? Sudah. Karena sudah, sebentar lagi kita akan presentasi. Oke, sebelum kita presentasi seperti biasa kita akan melakukan kegiatan untuk meregangkan badan sedikit. Tapi Ibu punya tebak-tebakan dulu ya. Diperhatikan. Perhatikan yang pertama, tebak siapakah aku ya. Nomor 1, aku iya, selaya. Aku disukai anak-anak untuk sarapan. Aku sering ada di dalam roti. Kebanyakan rasaku adalah stroberi atau nanas. Tadi yang dijawab Rada? Nah, selain stroberi, nanas ada rasa apa? Blueberry, jeruk, coklat, keju, vanila. Oke, satu lagi. Coklat ya sudah. Yang lain. Ya, jawab bersama. 1, 2, 3. Mahkota. Tapi Ibu dengar Nanda jawabnya topi. Ya. Perhatikan ya, ada yang jawab helm nggak tadi? Ya, aku dipakai di kepala. Tidak sembarangan orang bisa memakainya. Kalau topi kan siapa saja boleh ya. Terus, aku terbuat dari emas dengan batu mulia di sekelilingnya. Kalau topi ada emas di batu mulia di sekelilingnya, bisa dicuri ya, karena banyak orang yang memakai. Oke, selain itu kita meregangkan badan sebentar. Silahkan bangun dulu dari tempat duduknya. Nah, kalau minggu lalu sudah kita ada pil banana, ada penguin dance. Sekarang apa ini ya? Kita buka bersama dulu. Sebentar, Ibu terus kecilkan biar kelihatan. Latihan dulu ya. Oke, perhatikan. CD, Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Reach for the sky. Sing along to the silly, silly nonsense song. Guli 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 lebih cepat ya. Ayo perhatikan. To the sky. Ayo semuanya bergerak. Guli 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 guli. Lebih cepat. Lebih cepat.
guli 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 guli, guli 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 guli, guli 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 guli, iya lagi lagi sekali ya, lebih cepat ya. Ya, tepuk tangan. Sudah ya? Bisa ya? Haram sam-sam ke bawah ya. Nanti besok lagi kita peragakan hal yang sama. Oke. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu. Anak-anak mau dari kelompok 1 apa kelompok yang lainnya lebih dulu? 1, requestnya kelompok 1 karena mau dari kelompok 1, ya silahkan boleh kelompok 1 ya. Dimajukan dikit Angga. Iya, oke. Anak-anak dengarkan, perhatikan. Pada saat temannya presentasi, kalian bisa buka semua LKPD kalian ya. LKPD-nya anak-anak. Silahkan anak-anak buka LKPD-nya pada saat teman-temannya sedang presentasi ya. Perhatikan apakah jawabannya sudah tepat dan sesuaikan dengan milik anak-anak sendiri. Oke? Digeser sedikit Angga bersama kelompok. Ya. Sudah bisa dimulai? Sudah. Oke. Panganjali, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nilo Menanda Putri, kelas 6B, absen 18. Perkenalkan nama saya Madiang Teguh Dutfa, kelas 6B nomor absen 11. Iya. Berdiri tidak aja nggak? Perkenalkan nama saya Nabil Kamarani, kelas 6B, nomor absen 16. Perkenalkan nama saya Hidup Bagus Maesa Sunsawi dan Anta, kelas 6B nomor absen 14. Berdiri yang baik ya. Ibu yang mengarahkan, tidak perlu dicari mana ya. Setelah mencermati ilustrasi cerita, diskusilah bersama kelompok manfaat-manfaat berwirausaha. 1. Dari hasil usahanya, Diva memperoleh keuntungan. 2. Dari usahanya itu Diva mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar karena menjadi wirausaha muda. Anda sudah? Sudah. Sekarang Angga. Setelah mencermati ilustrasi cerita, diskusikanlah bersama kelompok faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam wirausaha. 1. Memperhatikan produk modal usaha. Untuk itu Pak Burhan selalu mengelola keuangan dengan sangat hati-hati. 2. Menabung sebagian dari keuntungan yang diperolehnya. Sudah? Sudah. Terus sekarang Naomi ya. Setelah anak-anak mengetahui manfaat dan faktor yang perlu diperhatikan dalam wirausaha, cobalah rencanakan sebuah kegiatan wirausaha sederhana. Nama wirausaha Donat Cukup. Produk yang ditawarkan makanan donat. Alat bahan yang diperlukan tepung, minyak, penggorengan, kompor, selai. Oke, terakhir Mahesa ya. Ayo diskusi. Salah satu reklami yang Diulang Mahesa, temannya nggak dengar. Nanti ayo yang keras ya. Salah satu reklami yang berbentuk kemasan produk berisi gambar, juga berisi nama produk yang menarik. Terus Jenis produk makanan mie. Gambar produk pada embalase, gambar mie, telur, sayur, tomat. Nama produk pada embalase mie sedap. mie sedap. Oke. Anak-anak, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan, kelompok 1 sudah menyampaikan ya hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau dengar bagaimana pendapat anak-anak terhadap diskusi kelompok 1. Iya, bagus bisa berdiri nak. Sini coba nak, dekat ya. Iya, kelompok 1 gimana Bagus? Menurut Bagus? Presentasinya sudah bagus, tapi masih suaranya kurang keras, perlu dikeraskan lagi. Oh iya, suaranya perlu dikeraskan. Terus ada pertanyaan mungkin? Ada. Apa pertanyaannya? Apakah semuanya sudah kebagian perannya? Untuk yang bagian kegiatan wirausaha? Ya, Oke, kegiatan usaha. ya duduk dulu ya nak ya. Iya, jadi tadi Bagus menyampaikan bahwa sudah bagus presentasinya, hasil diskusinya sudah bagus, tapi suaranya masih
kurang jelas Naomi dan Mahesa ya. Terus tadi pertanyaannya bagus, apakah pada kegiatan wirausahanya sudah lengkap dia berisi perannya? Coba diperhatikan sekarang. Pada kegiatan wirausahanya sudah dibagi semuanya? Oke, coba dilihat dulu ya, sudah dibagi perannya? Sudah. Coba Angga bantu Bu Guru peran-perannya itu apa saja dibacakan? Angga membuat donat, Mahesa mencuci piring, Nanda kasir, Naomi menggoreng donat. Oke, bagus. Tadi sudah dijawab ya sama Angga, berarti perannya sudah lengkap. Sesuai dengan jumlah anggotanya berapa Angga? 4, berarti semua sudah kebagian peran. Bisa diterima? Bisa. Silahkan duduk kelompok 1, kita beri tepuk tangan ya. Dilanjutkan kelompok 2 atau kelompok yang lain? Silahkan kelompok 2 ya. Pelan-pelan ya, sudah jadi yang bagus. Nah, dimajukan nak di sini. Maju, geser ke sana. Iya. Silau bagus. Silau sedikit ya. Jangan di belakang Gus, maju. Ya, sudah siap? Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Maria Puskiarani, absen 15 kelas 6B. Perkenalkan nama saya Ana Agung Adini Saraswati, Mahayuni, kelas 6B absen 1. Perkenalkan nama saya Gede Fika Junarta, kelas 6B absen 7. Perkenalkan nama saya Gede Bagus Kinda Pradiputan Maja, kelas 6B absen 9. Iya, perhatikan ya. Lihat seperti bagus ya. Tatapannya ke depan saat memperkenalkan diri. Masa lupa nama sendiri ya? Kan enggak mungkin. Oke. Maria geser sedikit. Setelah mencermati ilustrasi cerita, diskusikanlah bersama kelompok manfaat-manfaat berwirausaha. Ayo diskusi. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang Saras. Mulai dari persiapan bahan baku yang terbaik, menabungkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Oke. Deta. Wirausaha bakso Maria. Produk yang ditawarkan makanan. Jumlah karyawan dan tugas 4 orang. 1. Maria kasir. 2. Saras masak. 3. Bagus cuci piring. 4. Deta pelayan. Oke, terakhir Bagus ya. Jenis produk mie goreng, gambar produk pada embelase, mie, telur, sayur, ayam. Nama produk pada Ya, betul. embelase Indomie. Informasi yang dicantumkan pada embelase, komposisi, nilai gizi, cara pembuatan. Sudah kelompok 2? Sudah ya. Karena kelompok 2 sudah, kita dengarkan pendapat atau komentar dari teman-teman yang lainnya. Ayo, silahkan angkat tangan. Ya, Nita. Boleh, Nita. Sini nak ke depan. Dengarkan ya, Nita. Saya kurang mendengar suaranya Saras. Terus bagaimana cara promosi wirausahanya? Oke. Sudah didengarkan dari kelompoknya Saras? Sudah ya, duduk dulu Nita ya. Nah, tadi katanya suaranya Saras masih perlu diperjelas lagi. Terus tadi Nita bertanya bagaimana cara promosi dari wirausaha yang dilakukan kelompoknya Saras. Ayo coba lihat sekarang. Bagaimana caranya Bagus di sana bacaannya? Kalian bagaimana ceritanya caranya mempromosikan dengan apa? Dengan melalui IG, WA, Facebook. Oke, katanya melalui Instagram, bisa WhatsApp, lagi satu apa? Facebook. Melalui Facebook. Menurut anak-anak apakah itu bagus promosi melalui media online? Bagus, karena cepat dilihat oleh pelanggan ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Silahkan duduk. Sekarang kelompok yang ketiga, kelompoknya Nita. Silakan ya.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nita Diantari, kelas 6B, nomor absen 23. Iya, silakan langsung dibaca Nita. Dari hasil usahanya Diva memperoleh keuntungan. Dengan membuka usaha rajutan ini, Diva dapat menjalankan hobinya, bahkan dengan usahanya ia dapat mengembangkan lagi potensi yang dimiliki. Iya, sudah? Ada lagi? Sudah. Sudah. Sekarang Baca ini. Setelah mencermati ilustrasi, kenalkan dulu. nama saya Niputu Naila Sugiani, absen 20, kelas 6B. Setelah mencermati ilustrasi cerita, diskusikanlah bersama kelompok faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha. 1. Mempersiapkan bahan baku yang terbaik. 2. Menabungkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya. Dan ketiga, memperhatikan risiko dari usahanya sehingga ia selalu menyediakan fasilitas atau peralatan usaha yang terbaik. Terima kasih Mela. Perkenalkan, nama saya Agung Ade Bagasatan Dia Rizky, nomor absen 3, kelas 6B. Iya. Dari sini, ya. Setelah anak-anak mengetahui manfaat dan faktor yang perlu diperhatikan dalam wirausaha, dan coba rancanglah sebuah kegiatan wirausaha sederhana. Iya. Ini dibaca. Iya. Nama wirausaha toko roti lembut. Ya. Produk yang ditawarkan makanan atau roti gitu. Iya. Cara promosi lewat brosur dan media online. Brosur apa brosur? Brosur ya. Oke. Alif sekarang. Perkenalkan, nama saya Iketut Alif Yogi Suara, kelas 6B, nomor absen 10. Berdasarkan gambar yang telah anak-anak cermati, diskusikanlah bersama kelompok ciri-ciri dari embalase. Bagian belakang berisi informasi produk, dan embalase memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti tabung dan balok. Ada bentuk yang lain? Tabung dan balok aja? Ya. Terakhir, Gaby. Oke. Kenalkan, nama saya Gabriela Natali Kepi, nomor absen 6, kelas 6B. Setelah anak-anak mengetahui ciri-ciri embalase, cobalah membuat rancangan embalase produk makanan. Jenis produk makanan. Gambar produk pada embalase, coklat, susu, dan kokoa. Nama produk pada embalase, Dairy Milk. Oke. Sudah. Kelompok 3 jangan dulu berbicara, ya kan masih presentasi. Dengarkan, nanti siapa tahu ada masukan dari temannya yang lain. Ada yang mau memberi masukan? Oke, Kayana. Kayana, silakan. Suaranya Mela perlu diperjelas. Terus menurut kalian apakah membuat embalase itu sulit? Oke, silakan duduk ya. Masih sama, rata-rata suaranya kurang jelas. Anak-anak jangan malu-malu lagi ya, kan presentasinya udah banyak sekali, sudah sering ya. Biasakan seperti kalian berbicara pada saat berdiskusi dan bermain bersama teman. Oke, pertanyaannya Kayana tadi, apakah saat membuat embalase itu akan sulit? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, Mela. Bagaimana Mela, apakah sulit membuat embalase nanti? Sulit karena memerlukan kreativitas. Oke, sulit karena memerlukan kreativitas. Di dalam embalase itu karena ada gambarnya ya, ada tulisannya dan bentuk yang berbeda. Jadi perlu kreativitas. Betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mela ya. Silakan duduk. Sudah, duduk dulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 4 ya. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Kainal Putra,
kelas 6B nomor absen 12. Iya, silakan langsung Kayana. Setelah mencermati ilustrasi cerita, berdiskusilah bersama kelompok manfaat-manfaat berwirausaha. Dengan membuka usaha rajutan ini, Diva dapat menjalankan hobinya. Bahkan dengan usahanya, ia dapat mengembangkan lagi potensi yang dimilikinya. Usaha yang dilakukan Diva membawa perubahan yang lebih baik dari kehidupan Diva. Iya, oke. Terima kasih Kayana. Bisa digeser. Ada lagi? Oh, ada, masih ada. Iya. Selanjutnya, Setelah mencermati ilustrasi cerita, berdiskusilah bersama kelompok faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha. Merekrut tenaga kerja yang sesuai untuk dapat melayani pelanggan. Memperhatikan faktor modal usaha dan selalu mengelola keuangan dengan sangat berhati-hati. Menabungkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh. iya betul. Silahkan bergeser. Adelta, oke. Kenalkan, nama saya Adelta Syakira Anastasia, kelas 6B nomor absen 2. Setelah anak-anak mengetahui manfaat dan faktor yang perlu diperhatikan dalam wirausaha. Nama wirausaha. Salah, belum selesai. Coba rancanglah sebuah kegiatan wirausaha sederhana. Nama wirausaha Sate Ayam Mas Deren. Jumlah karyawan dan tugasnya. Jumlah karyawan 4 orang. Tugasnya Adelta menjadi kasir, Mila menjadi pencuci piring, Deren memasak sate, Kayana melayani pelanggan. Alat bahan yang diperlukan. Bahan daging ayam dan bumbu penyedap. Alat panggangan, tusuk sate, piring, kipas, dan arang. Iya, sudah? Sudah. Lengkap ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dimadeni Samila Katari, nomor absen 19, kelas 6B. Berdasarkan gambar yang telah anak-anak cermati, diskusikanlah bersama kelompok ciri-ciri dari embalase. 1. Salah satu reklame yang berbentuk kemasan produk. 2. Bagian depan berisi gambar juga berisi nama produk yang menarik. 3. Bagian belakang berisi informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi. sudah. Silakan. Oke, Deren. Perkenalkan, nama saya Deren Nicholas Riftan, kelas 6B nomor absen 5. Iya. Setelah anak-anak mengetahui ciri-ciri embalase, cobalah membuat rancangan embalase produk makanan. Jenis produknya makanan, snack. Iya. Gambar produk pada embalase. Gambar panda. Nama produk pada embalase. Hello Panda. Tanda kurung biskuit. Bentuk embalase prisma segi 6. Oke, terima kasih Deren. Ya, bisa digeser Deren. Ya, jadi anak-anak kelompoknya Kayana sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Rada boleh. Rada, silahkan. Gimana Rada? Dari Rada cuma presentasinya sudah bagus. Terus jawabannya mirip dengan hasil diskusi di kelompoknya Rada. Oke, terima kasih ya Rada ya. Oke, dari kelompoknya Kayana tidak ada komentar kritik ya, jadinya presentasinya sudah bagus. Terus jawabannya serupa dengan miliknya kelompoknya Rada, betul? Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Kayana. Silahkan Bu. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompoknya Kenji dan Rada. Silahkan ke depan. Ya, maju sedikit. Ini nyalip. Tangan jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Panik Kenji Deva Putra, kelas 6B absen 13. Iya, silakan langsung baca Kenji. Setelah mencermati ilustrasi cerita, diskusilah bersama kelompok manfaat-manfaat berwirausaha. Pertama, Diva memperoleh keuntungan. Kedua, usaha yang dilakukan Diva membawa perubahan yang lebih baik daripada kehidupan Diva. Bagus sekali ya Kenji, suaranya jelas. Kenalkan, nama saya Rada Lesia Prabeswari, absen 24, kelas 6B. Setelah mencermati ilustrasi cerita, diskusikanlah bersama kelompok faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha. 1. Mempersiapkan bahan baku yang terbaik. 2. Memperhatikan produk modal usaha. Ketiga,
memperhatikan resiko dari usaha sehingga ia selalu menyediakan fasilitas atau peralatan usaha yang terbaik. Terima kasih Raka. Selanjutnya Melani. Perkenalkan, nama saya Putri Melani Ramadanti, kelas 6B absen 22. Setelah anak-anak mengetahui manfaat dan faktor yang perlu diperhatikan dalam wirausaha, coba rancanglah sebuah kegiatan wirausaha sederhana. Nama wirausaha Risol Mayo 5. Produk yang ditawarkan makanan. Alat bahan yang diperlukan adonan, tepung panir atau jagung, wortel, sosis, keju, beberapa sayuran, dan saus. Iya. Selanjutnya Azril. Perkenalkan, nama saya Azril Bayhaki Ali. Berdasarkan gambar yang telah anak-anak cermati, diskusikanlah bersama kelompok ciri-ciri dari embalase. Embalase memiliki bentuk yang bermacam-macam. Kedua, embalase dapat dibuat dengan bahan seperti plastik, kertas, kaca, dan kaleng. Iya, terima kasih Azril. Terakhir Yuni ya. Perkenalkan, nama saya Nituti Dewi, absen 21 kelas 6B. Setelah anak-anak mengetahui ciri-ciri embalase, cobalah membuat rancangan embalase produk makanan. Jenis produk makanan mie, gambar produk pada embalase, gambar mie sedap, informasi yang dicantumkan pada embalase, informasi tentang bahan pembuatan dan cara pembuatan. Iya, sudah ya. Oke, geser sebentar Yuni. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 5 ya, kelompoknya Kenji. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Mahesa, boleh. Sempat. Oke, silahkan Mahesa. Bagaimana nak? Presentasinya sudah bagus, tetapi suara Yuni dan Melani kurang jelas. Terus? Jawabannya sudah lengkap, menurut saya. Ya, sudah ya. Jangan tegang ya Mahesa ya, silahkan duduk ya Mahesa ya. Nah, dari Mahesa tadi dikatakan kalau kelompoknya Rada jawabannya sudah bagus, sudah lengkap dan sudah jelas. Tetapi suaranya Mailani sama Yuni perlu diperjelas lagi. Ya, beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk ya kelompok 5, kelompok terakhir. Ya. Sudah duduk semuanya? Iya, silahkan duduk ya. Iya. Baik anak-anak, tadi itu sudah semuanya mempresentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana semua hasil diskusi teman-temannya? Sudah serupa dengan milik anak-anak? Sudah, berarti anak-anak sudah mencermati dengan baik ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri embalase. Kemudian kita membahas juga mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berwirausaha. Dan terakhir juga kita membahas tentang manfaat berwirausaha. Oke anak-anak. Sambil mengingat kembali, betul sekali tadi ya, ciri-ciri embalase. Oke. Ciri yang pertama, merupakan sebuah apa dia embalase itu? Sebuah kemasan dari suatu produk. Sudah semua buat seperti itu? Sudah. Kalau masih ada yang belum berisi itu, silakan anak-anak tuliskannya. Kemasan dari sebuah produk ya. Yang kedua, untuk yang kedua bagian depannya berisi gambar dan nama produk. Sudah ditulis seperti itu? Sudah ya. Kemudian kalau bagian belakangnya berisi apa? Iya, informasi nilai gizi, kemudian komposisi. Betul. Bagian belakang
Yang keempat. Kalau yang keempat bentuknya seperti apa? Bentuknya beragam atau satu bentuk aja? Bentuknya beragam, kemudian bahan pembuatannya berbeda-beda ya. Bentuknya beragam. Dan bahannya jangan lupa juga berbeda-beda ya. Bahannya tadi anak-anak sudah sebutkan ada tabung. Kok bahannya tabung? Itu bentuknya ya. Bentuknya ada tabung, ada prisma segi 6, tadi ada yang menyebutkan balok, ada juga kubus. Sementara untuk bahannya sendiri ada kaca, terus apa lagi? Kertas, terus kaleng, plastik. Ada lagi yang lain? Kertas. Oke, sudah ya. Oke, betul sekali berarti yang anak-anak sudah jawab tadi. Kemudian manfaat berwirausaha. Betul sekali juga tadi bisa memperoleh keuntungan. Selain bisa memperoleh keuntungan, kita juga bisa mengembangkan apa? Potensi diri. Kemudian hobi juga bisa kita kembangkan ya. Betul sekali. Bisa anak-anak perhatikan di slide ya. Kemudian anak-anak juga bisa mengisi waktu luang anak-anak ya untuk melakukan perubahan biar tidak diam saja, kan bisa melakukan wirausaha. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berwirausaha, fasilitas, apa lagi? Modal. Ada lagi yang lain? Tenaga kerja, betul sekali Kayana ya. Ada fasilitas, ada modal, tenaga kerja, jangan lupa keuntungannya ditabung. Itu ya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berwirausaha. Sampai di sini Ibu lihat pekerjaan anak-anak sudah bagus sekali. Mungkin nanti kurangnya bisa dilengkapi lagi ya. Tadi kan sudah mendengarkan hasil diskusi semua temannya? Sudah. Ada pertanyaan? Bisa semuanya? Bisa. Sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya. Sebentar Ibu yang memberikan pertanyaan ya. Sudah semuanya terkumpul? Sudah. Silakan kembali duduk seperti semula ya. Pelan-pelan ya. Luruskan dengan teman yang di depan ya. Sudah anak-anak? Sudah ya. Seperti biasa Ibu punya 5 buah pertanyaan. Masing-masing pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban A, B, C, D ya. Jadi anak-anak Ibu bagikan sekarang. Jangan lupa nanti anak-anak perhatikan dulu ke depan petunjuknya apa saja ya. Setelah itu baru boleh menuliskan identitas. Oke. Dibagi ke belakang aja ya. Nah, tunggu sebentar ya. Kurang. Siapa lagi? Sudah semua? Perhatikan dulu petunjuk pengerjaannya anak-anak biar tidak bingung. Setelah itu silahkan tuliskan identitasnya ya. Pastikan lihat ke depan.
Setelah selesai menuliskan identitas, boleh anak-anak dijawab ya pertanyaannya. Ya, tadi kalau anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, menyimak dengan baik, pasti bisa mengerjakan pertanyaan atau soal-soal ini ya. Bisa, Mela. Bisa, Saras? Bagus, gimana Gus? Bisa. Maria, bisa? Bisa. Oke. Bisa, Melani? Ada udah nomor 4 ya? Sudah sampai nomor berapa? 5. Wih, cepat ya. Sudah sampai nomor 4. Sebentar kita bahas bersama ya. Ada yang sudah selesai? Oke, ada yang sudah. Terus tunggu sebentar ya, temannya masih menjawab. Coba Ibu lihat ada. Nah. Coba lihat, Bu. Coba Bu Guru lihat kerjaannya ya. Nah, semua ya enggak ya? Coba lihat Bu Guru di baliknya. Oke. Kenji sudah selesai? Iya, Bu Guru lihat ya. Nazril sudah.
Oke. Ada sudah? Ya. Sudah semuanya selesai? Sudah. Mari kita periksa bersama ya. Yang pertama, soal nomor 1. Oke. Oh iya, belum ditukar ya? Ya, sebelum kita periksa, kita tukar dulu ya. Iya, tukarkan pekerjaannya pada teman yang di sebelahnya. Iya. Sudah semuanya memegang punya temannya? Sudah ya. Kita periksa bersama mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 angkat tangan. Oke, Deta ya. Nomor 1 Deta. Coba dibacakan Deta. Manfaat yang diperoleh dari berwirausaha berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Berwirausaha dapat meningkatkan kesejahteraan karena dapat memberikan keuntungan. Iya. Betul A? Betul. Nomor 2 Deren. Oke, Deren. Nomor 2 apa, Nak? D. Apa itu? Faktor kesesuaian jumlah tenaga kerja dan fasilitas agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Oke. Yang nomor 2 betul jawabannya D? Betul ya. Selanjutnya nomor 3. Rada. Ya, sebentar. Nomor 3 Rada. B. Apa itu? Faktor promosi untuk memberikan daya tarik bagi pengunjung. Iya, betul sekali. Faktor promosi. Betul ya. Nomor 3 jawabannya B. Oke, nomor 4. Nomor 4 siapa? Oh iya, Kayana. Kayana nomor 4. Jawabannya B. Iya, apa itu? Memiliki bahan yang terbuat dari kertas tebal berbentuk tabung menyajikan gambar menarik di bagian depan kemasan. Betul sekali ya. Terakhir, nomor 5. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Nomor 5? Iya, Deren sudah tadi. Deta sudah. Nomor 5 lagi 1. Iya, Delta. Oke, Delta nomor 5. Jawabannya D. Iya, apa itu? Salah satu reklame yang berbentuk kemasan produk pada bagian depan berisi gambar juga berisi nama produk yang menarik, bagian belakang berisi informasi produk seperti komposisi. Iya, betul sekali ya. Sudah diperiksa punya temannya? Sudah? Sudah diisi salah benarnya? Sudah ya, diisi dulu ya. Diisi dulu. Ya, anak-anak, coba kita lihat bersama sekarang. Yang betul semua ada? Betul semua? Oh iya, kembalikan dulu kepada temannya ya. Kembalikan dulu pekerjaannya kepada temannya. Iya, sudah memegang milik sendiri sekarang? Sudah ya? Sudah, bagus. Betul semua ada? Coba dicek punya sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10. Salah 1. 1, 2, 3. Ya, nah, ada salah 2? Nggak ada? Oke, 3, 4. Salah semua? Nggak ada. Bagus sekali ya. Tepuk tangan, hasilnya sudah bagus ya. Ya, terima kasih anak-anak. Berarti anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran dengan baik. Sekarang dikumpulkan dulu hasil evaluasinya ya. Pelan-pelan dulu. Iya. Nah, iya anak-anak, sekarang Ibu tanya. Nah, karena sudah dikumpulkan semua hasil evaluasinya, dari tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Oke, Deren, tentang apa, Nak? Ciri-ciri embalase. Selain itu, kita belajar mengenai apa? Iya, ada? Manfaat wirausaha. Manfaat wirausaha lagi. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi selain ciri-ciri embalase, manfaat wirausaha. Apa lagi satu? Lagi satu? Faktor dalam berwirausaha. Iya, faktor-faktor dalam berwirausaha. Tadi anak-anak juga membuat rancangan apa? Rancangan apa yang anak-anak buat?
Rancangan produk. Lagi satu? Rancangan wirausaha. Ya, betul sekali ya. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat berwirausaha ya. Salah satunya memperoleh keuntungan seperti itu. Kemudian sudah juga mempelajari faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berwirausaha. Salah satunya modal. Betul ya, tadi Kayana juga bilang tenaga kerja. Terus ciri-ciri embalase, salah satunya bentuknya yang bagaimana? Berbeda atau sama? Berbeda. Itu tadi yang anak-anak sudah pelajari. Kemudian dari yang anak-anak telah pelajari hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Senang atau tidak? Senang. Adakah kesulitan selama anak-anak belajar? Tidak. Bagian mana yang paling anak-anak sukai saat mengerjakan LKPD tadi? Saat membuat apa, Rada? Membuat apa? Membuat pada saat membagi apa? Membuat apa itu? Komposisi membuat produk. Membuat jenis produk itu. Terus membuat wirausahanya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Tadi sudah berbagi peran belum sama teman-temannya? Sudah. Berarti tidak ada kesulitan ya selama pembelajaran? Semuanya berjalan dengan baik? Baik. Oke anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu sampaikan untuk berikutnya kita akan membuat sebuah embalase ya. Proyeknya membuat embalase. Nah, jadi anak-anak tidak ada PR ya. Cuma nanti anak-anak di rumah coba lihat ya. Boleh di YouTube anak-anak perhatikan bagaimana cara membuat embalase ya anak-anak ya. Nanti Ibu akan undi. Embalase yang anak-anak akan buat adalah produk makanan ya. Nanti produk makanan yang anak-anak akan dapatkan Ibu undi dulu ya. Kemudian kita masih belajar pada tema 5 wirausaha, subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyikan salah satu lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Tahu enggak, Nak? Tahu ya, bersama-sama sambil bertepuk tangan. Berdiri dulu semuanya, biar tidak lelah. Oke. Ibu hidupkan ya. Sebentar. Ya, gambarnya juga gundul. Gundul pacul. Nunggi waktu bintang sedani dari selatan. Bintang sedani dari selatan. Ya, Ibu majukan ya. Sudah selesai, kita tepuk tangan dulu ya. Jangan dulu duduk. Jangan dulu duduk Nak. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoanya siapa yang mau memimpin di depan? Oke Kenji, di sini Nak. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Kenji, silahkan duduk ya. Iya, anak-anak, silahkan anak-anak masukkan dulu alat tulisnya semua. Sudah, dimasukkan dulu. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti dengan baik sekali. Selamat siang, selamat beristirahat.